Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah kita masih berada di Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City Bogor Jawa Barat. Dan tema kita hari ini sangat istimewa yaitu kemerdekaan yang hakiki bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke-80. Sekarang kita langsung mendengarkan tausiah dari Ustazah Syifa dengan tema Merdeka Lahir Batin, Fisik dan Batin. Silakan Ustazah. Baik. Terima kasih Mas Dude selaku moderator yang luar biasa sekali. Ada guru-guru kita Ustadz Munawir, Ustadz Taufikur Rahman, para guru-guru yang ada di rumah, Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Hidayah, para pemirsa Kalam Hati, Kompas TV yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun ya Mas Dude ya. Allah sudah kasih kita nikmat merdeka. Tapi sekarang pertanyaan yang penting yang jadi critical questionsnya adalah apakah kita sudah benar-benar merdeka Bapak Ibu? Atau jangan-jangan kita masih ditindas sebenarnya? Maka pertanyaan selanjutnya bagaimana makna merdeka secara lahir batin? Kemerdekaan yang sesungguhnya itu seperti apa bagi seorang muslim, muslimah, wabil khusus warga negara Indonesia. Maka dalam Al-Quran disebutkan ada 3 makna kemerdekaan bagi seorang muslim atau muslimah. Yang pertama makna kemerdekaannya adalah merdeka secara paradigma dan pemikiran, cara pandang. Gak ada lagi sifat sombong, diskriminasi, membedakan satu dengan yang lain. Saya orang kaya, dia mah orang gak punya. Saya kan suami, dia mah bini. Saya udah apa-apa kudu ngangguk sama suami. Ada yang begitu masih pemikirannya. Saya mah orang ini, dia mah orang itu. Kita beda level. Dia gak punya kedudukan, saya punya kedudukan. Adanya perbedaan. Dia lupa bahwa semua di mata Allah sama. Sama atau enggak Bapak Ibu? Sama, makanya sifat sombong yang harus dibersihkan. Itu dalam kitab Nasoihul Ibad disebutkan orang itu bikin dosa, bikin maksiat, ngebangkang sama Allah sumbernya dari 2. Yang pertama adalah al-kibru, sifat sombong. Merasa paling baik, paling benar, lebih dari orang lain. Dia lupa semua yang dia miliki itu titipan Allah. Ibu punya suami ganteng, ganteng apa enggak? Benar. Punya suami ganteng, titipan Allah bukan? Titipan Allah. Punya anak-anak yang lucu, titipan Allah. Punya harta yang banyak, titipan Allah. Semua titipan Allah, gak ada yang berbeda di hadapan Allah. Makanya dalam Al-Quran apa pesan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kata Allah yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, paling tampan, bukan yang paling populer, bukan siapa, tapi yang paling bertakwa kepada Allah. Yang paling punya rasa takut sama Allah, dia yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi banyak dari kita yang pemikiran kita belum merdeka. Kenapa? Masih membeda-bedakan satu level dengan level yang lainnya. Masih beda-bedain karena harta jabatan dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita maknai kemerdekaan lahir batin dengan tidak ada diskriminasi dalam kehidupan ini. Yang kedua, merdeka itu maknanya dalam Al-Quran secara lahir ataupun batin adalah merdeka secara spiritual, beragama, keyakinan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi disebutkan pertama sumber kefasikan, sumber dosa adalah apa ibu-ibu? Sombong. Maka yang kedua dalam kitab Nasoihul Ibad disebutkan sumber dosa itu adalah al-hawa an-nafs, hawa nafsu. Jadi merdeka maknanya yang kedua tatkala seorang hamba tidak lagi mengikuti bisikan setan dan belenggu hawa nafsu. Jadi orang itu bikin dosa 2 penyebabnya. 1 dibisikin setan, bapak-bapak ibu-ibu mau ngaji kata setan gak usah nonton sinetron aja di rumah. Udah gak usah berangkat deh, mendingan jalan ataupun yang lainnya dibisikin sama setan. Yang kedua dengan hawa nafsu. Kalau setan godain, hawa nafsu bisa dikontrol gak jadi bikin dosa. Hawa nafsu mau, setan kagak godain tetap jadi bikin dosa.
Ada orang sholat nggak khusyuk, begitu habis sholat dia bilang ini pasti yang godain setan. Setannya duduk di pojokan, gue nggak ngapa-ngapain perasaan dah. Disalahin mulu, ya. Karena nggak semua dosa itu sumbernya adalah dari godaan setan, bisa jadi karena hawa nafsu. Maka yang kedua, orang belum merdeka kalau dia belum bisa mengontrol dan menghandle hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Makna kemerdekaan yang ketiga dalam Al-Quran disebutkan, tatkala dia tidak terdominasi oleh banyak hal. Punten mohon maaf anak-anak Gen Z, generasi milenial yang hidup di zaman sekarang. Banyak yang belum merdeka lahir batin. Kenapa? Masih FOMO. Ibu-ibu tahu FOMO enggak? Tahu FOMO? Hah? Apa artinya? Fear of missing out, ikut-ikutan. Ada K-pop, ada ini dia ikutan. Ada yang beli boneka ini dia beli. Ada yang beli tas harganya miliaran dia beli. Ada yang punya tren ini dia ikutin. Dia belum merdeka secara lahir dan batin. Maka Bapak Ibu sekalian, pemirsa Kalam Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 3 makna kemerdekaan yang harus kita resapi, wabil khusus bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, dalam Al-Quran juga Allah memberi pesan orang-orang yang udah dikasih kemerdekaan 80 tahun. Hidup kita bebas dari penindasan, penjajahan dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Banyakin syukur. Banyakin berkata alhamdulillah. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41 Allah bilang, alladzina immakanahum fil ardi, orang-orang yang sudah dikasih kemerdekaan, kebaikan sama Allah selama di dunia, 4 hal yang harus dia lakukan. 1, aqamus sholat, sholatnya nggak ketinggalan, sholatnya lebih khusyuk lagi. Yang kedua, wa atau zakah, nggak jadi orang pelit lagi meregehese medit buntut kasir. Karena ada orang yang kalau udah dikasih harta sama Allah, tangannya sulit untuk memberikan sedekah di jalan Allah. Rasa syukur kemerdekaan yang ada dalam diri kita dengan memberikan harta di jalan Allah. Salat, zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar, berbuat keadilan, mencegah kefasikan, mencegah maksiat. Bapak Ibu sekalian, ada pesan dari Ibnu Athaillah yang luar biasa. Kata Ibnu Athaillah, ada 3 nikmat besar buat seorang hamba. Salah satunya adalah diam dalam batasan-batasan Allah. Maksudnya apa? Ada hamba yang dia punya potensi, punya kesempatan, peluang untuk bikin dosa, maksiat, tapi dia tahan dirinya untuk gak ngelanjutin dosa tersebut. Kata Imam Ibnu Athaillah, ini salah satu karunia terbesar Allah. Dan yang terakhir, tawakal dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Mudah-mudahan insya Allah kemerdekaan itu bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa, Masya Allah. Merdeka dari kesombongan. Waduh, bagus banget ya Ustazah ya. Kemudian juga tadi selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. 80 tahun merdeka, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan 81 sampai 100, 1000 dan tidak terhingga Indonesia terus merdeka, adil dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah sekali lagi. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan tausiah dari guru kita yang berikutnya, Ustadz Munawir Ngacir. Dengan tema adalah Indonesia maju dan lebih baik. Silakan Ustadz. Sekarang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kalam Hati Kompas TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Taufikur Rahman, dan juga akhinal kiromah Ustazah Syifa, selalu sembuh terus, amin. Dan juga host kita yang luar biasa, Masya Allah ganteng ya Bu. Ini kalau ditanyain dah diem baik ya. Ya Allah, yang insya Allah mudah-mudahan anak cucunya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan juga bapak-bapak mudah-mudahan istrinya nambah cantik. Ya Allah, insya mudah-mudahan selalu menjadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Indonesia maju, setiap manusia
pasti mempunyai keinginan di akhir ujungnya kepingin hidup bahagia dan juga kepingin hidup ngomong kenceng takut salah ya. Jawab kenceng takut salah. Kepingin hidup bahagia. Setelah merdeka tentunya kepingin bebas. Mungkin dari kecil kita selalu mencari begitu sudah tua, udah banyak kita buat ongkos nanti akhir zaman. Karena akhirat ini adalah tempat yang tidak ada putusnya. Kalau hidup ada putus. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan kepada kita agar kita hidup baik dan juga maju. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 golongan yang apabila 4 golongan diberikan kepada kita, kalau kita kepingin hidup maju, maka kita akan diberikan kebaikan dunia dan juga kebaikan al-awalu yang pertama lisanun zakirun, lidah yang selalu ingat kepada Allah. Jangan selalu ingat ketika suami gaji. Ada yang begitu? Orang yang datang pakai baju apa? Ya Allah, kalau saya kan pakai baju merah, ya kan? Ini namanya anggur merah. Suami nganggur, bininya marah-marahan begitu ya. Yang pertama lisanun zakirun, kita yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 41? Understand? Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai pagi sampai tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qalbun syakirun, agar kita hidup maju, agar kita ke depannya lebih baik, yuk kita banyak bersyukur. Urip di dunia enggak lama, jangan senang numpuk badan. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, Batak, Ambon, dan lain-lain sebagainya. 270 juta penduduk. Merdeka. Ya Allah. Wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sudah tentukan, yang sudah takdirkan kepada kita, syukuri apa yang hidup ada. Cari bel semuanya Ustaz, ya Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga dan yang keempat, insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Insya Allah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di Kalam Hati. Insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Munawir Ngacir. Masya Allah. 2 hal yang sudah disampaikan tadi. Pertama, lisan yang selalu menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang selalu bersyukur ya Bu. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab nih. Siapa yang mau bertanya? Nah, banyak yang mau bertanya. Tapi tahan dulu. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.